Percayakah Anda? Hanya karena satu kali berhenti untuk membantu seorang asing makan, kehidupan seorang pelayan miskin di Jakarta berubah total. Hari itu, di tengah jam sibuk, ia nyaris dipecat hanya karena duduk menyuapi nasi sendok demi sendok kepada seorang nenek yang tangannya gemetar karena Parkinson. Namun, ia sama sekali tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibu dari seorang pengusaha kaya, dan ia bahkan tidak menyangka bahwa tindakan kecil itu akan membawanya pada sebuah rahasia yang mengejutkan. Sebuah kebenaran yang bisa mengubah seluruh hidupnya selamanya. Kisah ini akan membuat Anda berpikir ulang tentang sesuatu yang sangat sederhana. Apakah kebaikan benar-benar tidak berarti? Siang hari di Palmerah selalu sama, bising, panas, dan terburu-buru. Warung makan tempat Anya bekerja terletak tepat di sudut jalan besar, selalu ramai dipenuhi para pekerja kantoran. Suara sendok beradu dengan mangkuk, suara pesanan dipanggil. Suara kendaraan di jalan berbaur menjadi satu melodi yang begitu akrab sehingga orang-orang tidak lagi memperhatikannya. Anya berdiri di belakang konter, tangannya cekatan membagi nasi ke nampan, keringat membasahi dahinya, beberapa helai rambut menempel karena lembab. Ia sudah terbiasa dengan perasaan ini, perasaan dikejar waktu setiap menitnya. Anya, meja nomor 7 belum ada minumnya. Suara manajer, Pak Budi, berseru dengan nada tajam. Iya Pak, saya segera buat. Anya menjawab, tangannya tetap bergerak. Ia dengan cepat membawa nampan berisi makanan, menyelinap di antara meja-meja yang padat. Pelanggan di sini tidak punya waktu untuk menunggu. Mereka datang untuk makan cepat lalu pergi. Tidak ada yang peduli seberapa lelah pelayan itu. Anya pun demikian, ia tidak mengizinkan dirinya untuk berhenti. Biaya sewa kos bulanan, listrik, air, belum lagi uang yang harus dikirim ke kampung, semuanya seperti jam hitung mundur di kepalanya. Mbak, minta tambahan kuah. Mbak, kok lama sekali? Sudah panggil dari tadi tidak ada yang datang. Suara-suara yang saling tumpang tindih membuat Anya nyaris tak bisa bernapas. Ia mondar-mandir dari satu meja ke meja lain, berusaha agar tidak ada lagi yang mengeluh. Dan di tengah keramaian yang terburu-buru itu, ada satu pemandangan yang membuatnya terhenti. Di sudut warung dekat jendela, seorang nenek sedang duduk sendiri. Ia mengenakan kebaya sederhana yang sudah pudar warnanya namun bersih. Di depannya ada semangkuk kuah sayur dan sepiring nasi yang nyaris masih utuh. Tangannya gemetar pelan, berusaha memegang sendok tapi tidak bisa mengangkatnya ke mulut. Sedikit kuah sudah tumpah ke meja, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat. Seorang pria di meja sebelah melirik, mengernyitkan dahi lalu berpaling. Seorang gadis di belakangnya berbisik pelan. Kenapa tidak bisa makan tapi malah makan di luar? Ya ampun. Anya terpaku diam selama beberapa detik. Anya. Manajer, Pak Budi, kembali berseru. Berdiri di situ saja, kamu. Meja nomor 3 menunggu. Anya terkejut menoleh ke belakang. Iya Pak, saya segera ke sana. Ia melangkah pergi, tapi matanya tanpa sadar kembali menatap nenek itu. Tangan itu gemetar persis sama. Persis seperti tangan neneknya di tahun-tahun terakhir hidupnya. Sebuah ingatan tiba-tiba menyeruak. Dulu, neneknya juga duduk seperti itu, gemetar, berusaha makan, tapi setiap kali menjatuhkan sendok, ia menghela napas, tatapannya penuh ketidakberdayaan. Biarkan saya membantu, nenek. Suara Anya bertahun-tahun lalu bergema di kepalanya. Ia menggenggam erat nampan makanan di tangannya. Tidak, batinnya. Ini bukan saatnya. Ia meletakkan nampan di meja nomor 3, mencoba memaksakan senyum yang biasa. Iya. Nasi Anda, Mas? Taruh saja di situ, kata pelanggan, matanya tak lepas dari ponselnya. Anya berpaling, tapi kali ini ia tidak bisa memaksa dirinya untuk tidak melihat lagi. Nenek itu masih berusaha, sendok itu jatuh lagi. Suara logam beradu dengan mangkuk terdengar sangat pelan, tapi bagi Anya, itu seolah bergema jelas di tengah keramaian. Nenek itu membungkuk canggung untuk mengambilnya, tangannya gemetar lebih kuat, setetes kuah menetes ke bajunya. Ia berhenti, menatap semangkuk nasi. Tatapan nenek itu bukan lagi usaha, melainkan keputusasaan. Anya terpaku diam. Anya. Suara manajer, Pak Budi, kali ini lebih tajam. Apa kamu masih mau bekerja? Seluruh warung seolah menoleh padanya. Anya menarik napas dalam-dalam, ia tahu betul jika terus berdiri di sini, ia bisa dimarahi, bahkan dipotong gaji, lebih buruk lagi, kehilangan pekerjaan. Dan kehilangan pekerjaan saat ini ia tidak berani memikirkannya lagi. Tapi jika ia berpaling, ia akan melihat nenek itu lagi.
Seseorang yang berusaha makan makanannya sendiri tapi tidak bisa. Anya menggigit bibirnya, hanya sebentar saja, hanya sebentar. Ia meletakkan nampan lalu melangkah menuju sudut warung. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Ia berhenti di depan meja. Nenek, apakah nenek butuh bantuan saya? Nenek itu mendongak, matanya keruh termakan usia namun masih memancarkan seberkas keterkejutan. Tidak apa-apa nak, katanya pelan, nenek bisa sendiri. Tapi tangannya malah gemetar lebih kuat. Anya menarik pelan kursi di sebelahnya. Biarkan saya membantu sebentar saja, nenek, tidak apa-apa. Nenek itu diam beberapa detik lalu mengangguk pelan. Anya mengambil sendok, tangannya bergerak lebih pelan, jauh lebih hati-hati dibandingkan saat bekerja. Nenek coba suapan ini, ya. Ia mengangkat sendok dan memegangnya sangat kuat agar tidak gemetar. Nenek itu membuka mulutnya dan makan dengan perlahan. 1 detik, 2 detik, lalu ia menelan, tatapan matanya melembut. Enak, nenek? Anya bertanya pelan. Nenek itu tersenyum sangat tipis. Enak karena ada yang menyuapi nenek. Anya tanpa sadar ikut tersenyum. Di meja sebelah, ada orang yang mulai memperhatikan. Seseorang mengeluarkan ponselnya, merekam dari kejauhan. Manajer sedang melihat ke arah ini, wajahnya tidak senang. Tapi Anya tidak lagi peduli, ia hanya fokus pada setiap suap nasi, setiap sendok kuah. Nenek sering makan di luar? Anya bertanya. Jarang sekali. Hari ini nenek ingin keluar sebentar, jawab nenek itu, suaranya pelan, di rumah sepi. Anya terhenti sebentar, ia mengerti perasaan itu. Nenek tinggal bersama anak cucu? Nenek itu diam beberapa detik. Ada, tapi semua orang sibuk. Sebuah jawaban yang sangat ringan namun cukup berat. Anya tidak bertanya lagi, ia hanya terus membantu nenek itu makan. Di sudut lain warung, seorang pria sedang duduk diam. Di depannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Ponsel diletakkan, pandangannya tak lepas dari meja Anya. Ia melihat cara Anya memegang sendok, cara Anya menunggu nenek itu selesai menelan lalu menyuap lagi. Cara Anya membungkuk sedikit seolah takut membuat nenek canggung. Ia melihat sangat lama dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia melihat ibunya tersenyum seperti itu. Bukan senyum basa-basi, bukan senyum terpaksa, melainkan senyum yang tulus. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengamati diam-diam. Sementara itu, di bagian counter, manajer, Pak Budi, mulai melangkah keluar. Wajahnya mengerut. Anya, kamu sedang melakukan apa? Suasana sekitar tiba-tiba hening, beberapa pasang mata menoleh ke arah itu. Anya menghentikan tangannya, ia menoleh ke belakang. Iya pak, saya. Ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya, manajer sudah melanjutkan, ini jam sibuk, dan kamu duduk di situ? Pelanggan di luar sana siapa yang melayani? Anya menggenggam erat sendok. Ia tahu ia salah. Menurut aturan ia salah, tapi ia melihat kembali nenek itu sedang melihatnya, tatapannya sedikit khawatir. Sudah, nak, nenek bisa sendiri, kata nenek itu pelan. Anya menggeleng, tidak apa-apa nenek. Ia kembali menatap manajer, suaranya tidak keras tapi sangat jelas. Beri saya beberapa menit lagi saja, Pak. Manajer menatapnya tajam, tidak mengatakan apa-apa. Suasana tegang selama beberapa detik. Di meja dekat itu, pria paruh baya itu mengangkat secangkir kopi lalu meletakkannya kembali. Tatapan matanya masih tak lepas dari Anya. Manajer menghela napas keras, 5 menit. Selesai lalu kembali bekerja segera, Anya mengangguk. Iya pak. Ia kembali melanjutkan menyuapi nasi sendok demi sendok. Lebih cepat sedikit tapi tetap hati-hati. Nenek itu menatapnya, tatapan matanya melembut. Siapa namamu nak? Nama saya. Anya. Nenek. Anya, nama yang indah. Nenek itu tersenyum. Terima kasih karena tidak terburu-buru. Anya tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Di luar, suara kendaraan masih bising. Di dalam warung, pelanggan masih makan cepat, bicara cepat, pergi cepat. Tapi di sudut kecil itu, waktu seolah melambat, dan di suatu tempat di warung itu, sepasang mata masih mengawasi, diam-diam berpikir, dan mulai mengubah sesuatu yang bahkan sang empunya mata sendiri belum menyadarinya. Anya tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana, baru ketika Nenek Ratna sudah makan hampir seluruh porsinya, ia teringat kembali pada tatapan mata di sekitarnya, meja-meja yang belum terlayani, dan juga tatapan tidak menyenangkan dari manajer di kejauhan. Nenek makan suapan ini lagi, ya? Anya berkata pelan, mengangkat sendok terakhir.
Nenek Ratna menggeleng, tersenyum lelah tapi hangat. Sudah, nenek kenyang. Sudah lama sekali nenek tidak makan dengan layak seperti ini. Anya meletakkan sendok, mengambil tisu lalu mengelap tangan nenek itu perlahan. Nenek istirahat sebentar, ya, saya ambilkan minum. Nenek Ratna mengangguk, tatapan matanya masih mengikuti Anya seolah belum ingin berpisah. Anya berdiri, baru saja membalikkan badan, tiba-tiba sebuah suara memotong. Akhirnya selesai juga, manajer, Pak Budi, berdiri bersedekap, suaranya tidak keras tapi cukup tajam untuk membuat Anya terhenti. Iya, Pak, saya minta maaf. Anya menunduk, saya akan kembali bekerja segera. Kamu kira ini rumahmu? Katanya, suaranya rendah tapi jelas. Pelanggan di luar sana sudah menunggu lama, sementara kamu duduk menyuapi seseorang. Beberapa pelanggan di dekatnya mulai melihat ke arah itu. Anya mengepalkan tangan perlahan, iya, saya cuma. Tidak perlu menjelaskan. Manajer memotong. Bekerja adalah bekerja, bukan beramal. Kalimat itu membuat Anya terdiam, bukan karena ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan melainkan karena ia tahu apapun yang dikatakan tidak akan mengubah apa-apa. Layani pelanggan segera, tambahnya lalu berpaling. Anya menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Ia kembali menatap Nenek Ratna. Nenek istirahat sebentar, ya, saya akan segera kembali. Nenek Ratna mengangguk, tatapan matanya sedikit sedih. Pergilah, nak, jangan sampai kamu dimarahi karena nenek. Anya tidak mengatakan apa-apa lagi, ia berpaling dan berjalan cepat menuju konter. Tapi baru beberapa langkah, sebuah suara lain terdengar. Hei Nona! Anya menoleh, seorang pria di meja dekat itu sedang mengangkat ponselnya. Kamu melakukan ini dengan sangat baik. Ya, biar saya unggah ke internet agar semua orang melihat. Anya terpaku. Iya, Mas, Anda merekam dari tadi? Iya, pria itu tersenyum, kejadian langka memang. Di zaman sekarang, masih ada orang yang mau menyuapi orang asing. Anya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Jangan diunggah. Mas, bisa. Katanya pelan. Pria itu mengangkat bahu. Kenapa tidak? Ini kan hal baik. Harus menyebar luas dong. Anya hendak mengatakan sesuatu lagi tapi kemudian berhenti. Ia berpaling. Ia tidak terbiasa dirinya diunggah ke internet, ia hanya melakukan apa yang ia pikir benar, bukan agar direkam orang lain. Di belakangnya, pria itu masih terus mengedit video, tertawa dan berbicara dengan temannya. Kalau ini diunggah pasti banyak yang suka. Anya kembali bekerja, tapi segalanya seolah sudah berbeda. Tatapan mata di sekitarnya tidak lagi acuh tak acuh. Ada yang melihatnya dengan rasa ingin tahu, ada yang tersenyum, tapi ada juga yang tidak suka. Pelayanan macam apa ini? Kata seorang pelanggan. Dari tadi panggil minum belum ada juga. Anya menunduk. Iya, Pak, saya minta maaf, saya akan segera membawanya. Ia berlari mengambil minuman, tangannya sedikit gemetar, bukan karena lelah melainkan karena tekanan. Setiap meja, setiap permintaan, setiap keluhan, semuanya datang lebih deras dari biasanya. Manajer lewat di depannya, berkata pelan tapi cukup untuk ia dengar. Lain kali begini lagi, langsung saya berhentikan. Anya tidak menjawab, hanya mengangguk. Ia tahu Pak Budi tidak bercanda. Jam sibuk berlalu dengan lambat, ketika jumlah pelanggan mulai berkurang, barulah ia punya kesempatan untuk bernapas. Ia melihat ke arah meja Nenek Ratna. Meja itu sudah kosong, piring-piring sudah dibereskan dengan rapi, tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Anya berdiri diam sebentar, ia tidak tahu mengapa ia merasa hampa. Kamu mencari nenek tadi? Sebuah suara terdengar di belakang. Anya menoleh, seorang karyawan lain di warung, Mbak Sari, sedang memegang nampan piring. Iya, Mbak, nenek sudah pulang? Oh, Mbak Sari mengangguk, ada anggota keluarga yang datang menjemput. Anggota keluarga? Iya, seorang pria berpakaian sangat rapi. Anya mengangguk pelan, jadi nenek itu tidak pergi sendiri. Ia tidak tahu mengapa hal itu membuatnya merasa lega. Setidaknya nenek itu tidak benar-benar sendirian. Anya kembali membersihkan meja, tapi di kepalanya masih terbayang wajah Nenek Ratna, tangan yang gemetar, tatapan mata yang sedih, dan senyum saat makan nasi. Anya? Suara manajer kembali terdengar. Iya Pak, kamu tinggal sebentar. Anya terhenti. Iya Pak. Ia mengerti maksudnya. Tidak perlu bertanya lagi. Suasana di warung saat itu sudah tidak terlalu tegang, tapi di hati Anya malah terasa lebih berat. Ia terus bekerja.
berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir, tapi semakin keras ia mencoba, semakin tidak bisa. Mengapa hal sederhana seperti membantu orang lain harus dibayar mahal? Mengapa kebaikan selalu disertai dengan risiko? Anya tidak punya jawaban, ia hanya tahu jika kembali ke waktu itu, ia tetap akan melakukannya. Di akhir shift, warung nyaris sudah selesai dibersihkan. Anya berdiri di depan manajer, tangannya saling bertaut. Pak Budi menatapnya sebentar lalu berkata, "Kamu tahu apa kesalahanmu hari ini?" Anya menunduk, "Iya, Pak, saya memperlambat pekerjaan." "Bukan hanya lambat," katanya, "tapi juga mempengaruhi seluruh warung." Anya terdiam. "Saya tidak melarangmu membantu orang lain," Pak Budi melanjutkan. "Tapi harus pada waktu yang tepat. Di sini kamu dibayar untuk melayani pelanggan, bukan untuk melakukan urusan pribadi." "Iya, Pak, kali ini saya hanya mengingatkan. Lain kali tidak akan ada peringatan ringan seperti ini." Anya mengangguk. "Iya, Pak, saya mengerti. Baiklah, pulanglah." Anya menunduk hormat lalu melangkah keluar dari warung. Langit sudah lebih teduh. Angin sore berhembus pelan melintasi jalan yang ramai. Anya melangkah lebih lambat, ia lelah tapi bukan hanya karena bekerja melainkan karena apa yang baru saja terjadi. Ia mengeluarkan ponselnya, layar menyala. Satu notifikasi lalu dua, lalu tiga. Pesan dari teman-temannya. "Anya, kamu sudah viral di internet. Videomu lagi viral." "Ya ampun sudah lihat," Anya mengernyitkan dahi. Ia membuka sebuah tautan. Video yang muncul adalah persis adegan ia sedang menyuapi nasi kepada Nenek Ratna. Sudut pengambilan dari meja sebelah, suara jelas, gambar jelas, bahkan kalimatnya juga terekam. "Saya takut. Tapi saya lebih takut jika nenek kelaparan." Di bawahnya ada ratusan komentar. "Masih ada orang baik seperti ini, ya?" Menontonnya sampai ingin menangis. Semoga gadis ini mendapat banyak keberuntungan. Anya menatap layar tidak senang tidak sedih, hanya terdiam. Ia mematikan ponselnya, memasukkannya ke saku, mendongak melihat lalu lalang kendaraan. Ia tidak tahu apa yang akan dibawa oleh video itu, juga tidak tahu siapa yang telah menontonnya, dan ia semakin tidak tahu bahwa di suatu tempat di kota ini, ada seorang pria yang telah menonton video itu berkali-kali dan mulai berpikir untuk mencarinya dengan serius. Siang hari berikutnya, warung makan masih ramai seperti biasa. Tidak ada yang membahas kejadian kemarin, tidak ada yang bicara tentang video itu, tapi Anya tahu segalanya tidak lagi sama. Beberapa pelanggan mengenalinya, ada yang menatapnya lebih lama, ada yang tersenyum tipis ketika ia membawakan makanan, ada juga yang berbisik-bisik. Anya pura-pura tidak melihat, ia tetap bekerja seperti biasa, cepat, akurat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang masih mengganjal, bukan karena video melainkan karena tatapan mata Nenek Ratna kemarin. Ia tidak mengerti mengapa ia begitu banyak memikirkan nenek itu. "Anya, meja nomor 5. Manajer memanggil. "Iya, Pak." Anya membawa nampan nasi, melangkah cepat keluar. Ia meletakkannya di meja, langsung berpaling. Tidak melihat siapapun terlalu lama, tidak berhenti sedetik pun. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa hari ini ia tidak akan membiarkan apapun di luar pekerjaan memengaruhinya lagi. Tapi kemudian bel pintu warung berbunyi, suara yang akrab, namun kali ini menarik perhatian banyak orang. Seorang pria masuk, sekitar usia 40-an, kemeja sederhana tapi potongan rapi, sepatu kulit bersih mengilap, tidak perlu melihat lebih dekat untuk tahu bahwa ia bukan pelanggan biasa. Di belakangnya ada seorang pria yang lebih muda, berpakaian rapi, memegang ponsel dan buku catatan. Suasana di warung seolah terhenti sesaat, bukan karena mereka terlalu menonjol melainkan karena mereka tidak cocok dengan tempat ini. Anya juga melihat. Hanya lirikan sangat cepat. Lalu ia berpaling, melanjutkan pekerjaannya, tapi pria itu tidak berpaling. Ia memilih meja dekat jendela, persis meja tempat Nenek Ratna duduk kemarin. Asistennya menarik kursi, "Pak Danu, duduk di sini nyaman?" Pak Danu tidak langsung menjawab. Tatapannya menyapu warung, berhenti sebentar pada Enya lalu mengangguk. "Baik." Kedua orang itu duduk. Seorang karyawan lain datang membawa menu. "Iya, Pak, mau pesan apa?" Asistennya menjawab mewakili, 2 porsi nasi, sedikit minyak, dan 1 gelas kopi hitam. Karyawan itu mencatat lalu masuk ke dalam. Pak Danu masih diam. Tatapan matanya tak lepas dari satu arah. "Anda mencari gadis itu?" Asistennya bertanya pelan. Pak Danu tidak menyangkal. "Iya, saya sudah melihat videonya," kata asistennya,
Cukup mengharukan. Tapi Anda juga tahu kan, hal-hal seperti ini seringkali cuma rekayasa. Pak Danu tidak mengatakan apa-apa. Bukan berarti saya curiga tidak beralasan, tapi di zaman sekarang orang melakukan segalanya untuk menjadi terkenal. Pak Danu tidak menjawab, hanya mengangkat gelas airnya dan meneguknya. Menurutmu, apa yang dia butuhkan dari ketenaran? Tanyanya. Asistennya terhenti, yah, mungkin agar diperhatikan lalu menemukan kesempatan yang lebih baik. Pak Danu menatap keluar jendela, dia menolak saya. Asistennya terdiam. Kalimat itu cukup untuk mengubah sudut pandang, orang yang butuh kesempatan tidak akan menolak seperti itu, kata Pak Danu pelan. Tepat saat itu, Anya keluar. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, juga tidak tahu siapa mereka. Ia hanya melakukan pekerjaannya dengan benar, membawa nampan, meletakkannya di meja. Iya, nasi Anda, Pak. Suaranya biasa saja, tidak terlalu ramah, tidak juga dingin. Ia bersikap wajar. Pak Danu menatapnya, bukan seperti kemarin ketika ia hanya mengamati dari jauh, melainkan untuk pertama kalinya melihat dari dekat. Wajah tanpa riasan, keringat masih membasahi dahinya, seragam agak kusut, tidak ada yang istimewa, namun justru membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Terima kasih, katanya. Anya mengangguk pelan. Iya, Pak. Ia berpaling. Tidak mengenali Pak Danu, juga tidak mengenali tatapan mata di belakangnya. Asistennya melihat ke arah Anya lalu menoleh pada Pak Danu. Anda yakin dia tidak mengenali Anda? Tidak, jawab Pak Danu. Dan itu lebih baik. Kedua orang itu mulai makan. Suasana di antara mereka tidak seperti makan biasa. Asistennya makan cepat seperti kebiasaan. Sedangkan Pak Danu makan pelan bukan karena makanannya melainkan karena ia sedang mengamati setiap tindakan. Anya. Cara ia bergerak di antara meja-meja. Cara ia menjawab pelanggan. Cara ia tetap tenang saat dikeluhkan. Anya, minum. Seorang pelanggan berseru keras. Iya, Pak. Saya segera membawanya. Ia berpaling dan berjalan lebih cepat. Maaf, Pak, ini minumannya. Pelanggan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Anya juga tidak menjelaskan, hanya melakukan, tidak lebih tidak kurang. Asistennya meletakkan sumpitnya, dia sepertinya bukan orang yang suka menarik perhatian. Pak Danu tidak menjawab, tapi tatapan matanya sudah berubah, tidak lagi ragu, melainkan sedang berpikir. Apa yang akan Anda lakukan? Tanya asistennya. Pak Danu diam beberapa detik. Pertama-tama, cari tahu. Saya sudah bertanya, kata asistennya. Manajer mengatakan dia sudah bekerja di sini hampir setahun, tidak ada masalah. Hanya saja dia agak terlalu peduli pada urusan orang lain. Pak Danu tersenyum tipis, peduli pada urusan orang lain adalah cara orang menyebut kebaikan saat kebaikan itu merepotkan mereka. Asistennya tidak membantah, ia mengerti maksudnya. Anda ingin saya menyelidiki lebih dalam? Tanyanya. Pak Danu berpikir lalu mengangguk. Iya. Tapi diam-diam. Baik, Pak. Bersamaan dengan itu, Anya sedang membersihkan meja di kejauhan. Ia merasakan tatapan mata yang tidak jelas dari mana asalnya, hanya ada firasat. Ia mendongak, pandangannya bertemu dengan Pak Danu hanya dalam sedetik lalu ia berpaling, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, bukan karena akrab melainkan karena tatapan itu tidak seperti pelanggan biasa, tidak terburu-buru, tidak acuh tak acuh, melainkan seperti sedang menyelidiki. Anya berjanji pada dirinya sendiri, mungkin saya terlalu banyak berpikir. Ia melanjutkan bekerja, tidak terlalu memperhatikan lagi. Di meja seberang, Pak Danu meletakkan sumpitnya. Kamu lihat? Katanya. Lihat apa, Pak? Dia tidak berusaha menarik perhatian. Asistennya melihat ke arah Anya, mengangguk. Iya. Orang yang berpura-pura akan selalu melihat siapa yang sedang memperhatikannya, kata Pak Danu. Sedangkan dia, tidak. Asistennya terdiam. Sesaat kemudian, ia berkata, jadi Anda percaya padanya? Pak Danu tidak langsung menjawab. Ia menatap Anya lagi lalu berkata perlahan. Saya percaya masih ada orang yang hidup seperti itu. Sebuah kalimat sederhana, tapi bagi Pak Danu tidak mudah. Makan siang selesai, asistennya berdiri lebih dulu untuk membayar. Pak Danu masih duduk beberapa detik seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu ia berdiri, tatapan matanya sekali lagi berhenti pada Anya. Tapi kali ini bukan hanya mengamati melainkan keputusan. Ia melangkah keluar dari warung, tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi di kepalanya sebuah gagasan sudah terbentuk jelas. Di sisi lain,
Anya masih terus bekerja, tidak tahu bahwa pria yang baru saja pergi itu akan segera kembali, bukan untuk makan melainkan untuk mengubah hidupnya dengan cara yang belum pernah ia bayangkan. Sore itu berlalu lebih lambat dari biasanya. Anya masih bekerja seperti biasa tapi di kepalanya masih terbayang tatapan mata pria saat siang. Ia tidak jelas mengapa hal itu membuatnya merasa tidak nyaman, juga tidak benar-benar tidak enak, hanya perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, berjanji pada dirinya sendiri, mungkin saya terlalu banyak berpikir saja. Warung mulai sepi pelanggan saat hari menjelang sore, sinar matahari tidak lagi terik, suasana menjadi teduh, tapi Anya masih belum boleh istirahat. Ia sedang membersihkan meja ketika Mbak Sari mendekat. "Hei, Anya, tadi siang kamu lihat pelanggan itu?" Anya mendongak. "Pelanggan yang mana, Mbak?" Pria berbaju putih, pergi dengan pria muda, terlihat seperti bos besar. Anya berpikir sebentar. "Iya, saya melihatnya. Dengar-dengar dia bertanya tentangmu." Anya terhenti. "Bertanya tentang saya?" "Iya, bertanya pada manajer. Nama? Sudah berapa lama bekerja? Di mana tinggal? Segala macam." Anya mengernyitkan dahi. "Kenapa dia bertanya tentang saya?" "Mbak tidak tahu?" Mbak Sari mengangkat bahu. "Mungkin karena melihatmu di internet jadi penasaran." Anya terdiam, sebuah perasaan tidak enak menyeruak. Ia tidak suka jika orang asing mencari tahu tentang dirinya, apalagi tanpa alasan jelas. "Sudahlah, biarkan saja," kata Mbak Sari, "mungkin dia ingin merekrutmu untuk pekerjaan yang lebih baik." Anya menggelengkan kepala perlahan. "Saya tidak berpikir begitu, Mbak." "Iya, terserah kamu." Mbak Sari berpaling. Anya melanjutkan membersihkan meja, tapi tangannya tidak lagi bergerak stabil seperti sebelumnya. Di kepalanya mulai muncul pemikiran-pemikiran. Siapa orang itu? Mengapa dia bertanya tentang saya? Apakah ini ada hubungannya dengan video? Ia tidak punya jawaban, hanya ada perasaan tidak tenang. Di akhir shift, langit sudah benar-benar gelap. Lampu jalan menyala, cahaya kuning menyebar di sepanjang jalan. Anya berganti pakaian, bersiap untuk pulang. Ia baru saja melangkah keluar dari pintu warung ketika, "Maaf." Sebuah suara pria terdengar di belakangnya. Anya menoleh, persis pria itu. Pak Danu berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada lagi keramaian warung, tidak ada lagi meja dan kursi, suara obrolan, hanya ada dua orang yang berdiri berhadapan. Anya sedikit terhenti. "Iya, Pak, Anda memanggil saya?" Pak Danu mengangguk. "Bolehkah saya bicara dengan Anda sebentar?" Anya menatapnya, tatapan matanya tenang, tidak terburu-buru, tidak memaksa, namun ada sesuatu yang membuatnya waspada. "Iya, ada apa, Pak?" "Tidak lama," katanya. "Hanya beberapa menit." Anya ragu, ia melihat sekeliling, jalan masih ramai, tidak ada yang berbahaya. Ia mengangguk pelan. "Iya, Pak." Kedua orang itu berdiri di pinggir jalan, tidak terlalu dekat tapi juga tidak jauh. Pak Danu mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya dan memberikannya padanya. "Ini milik saya." Anya menerima, melihat ke bawah. Nama, Danu Permana, jabatan, Direktur Utama. Nama perusahaan di bawahnya ia tidak tahu, tapi melihat cara cetak kartu dan jenis kertasnya, ia tahu itu bukan kartu biasa. Anya mendongak. "Iya, Pak, Anda mencari saya untuk urusan apa?" Pak Danu tidak bertele-tele. "Saya melihat apa yang Anda lakukan kemarin." Anya terdiam. "Saya juga menonton videonya." Ia mengepalkan kartu nama perlahan. "Iya, Pak. Saya ingin bertanya, apakah Anda sedang mencari pekerjaan lain?" Anya sedikit terkejut. "Tidak, Pak. Pekerjaan di sini tidak mudah," katanya. "Penghasilannya juga tidak tinggi." Anya tidak menjawab. Itu adalah kenyataan. Tapi bukan itu yang ingin ia dengar dari orang asing. "Saya bisa merekomendasikan Anda untuk posisi yang lebih baik." Ia melanjutkan, "lebih stabil, penghasilan lebih tinggi." Anya menatapnya, kali ini tatapan matanya tidak lagi hanya terkejut melainkan berhati-hati. "Mengapa, Pak?" Pak Danu tidak langsung menjawab. "Karena saya pikir Anda pantas mendapatkannya." Anya diam beberapa detik. Ia tidak terbiasa dengan gaya bicara seperti ini. Ia juga tidak terbiasa dinilai hanya dari satu tindakan. "Anda tidak tahu apa-apa tentang saya," katanya pelan. "Saya tahu cukup banyak," jawabnya. "Anda hanya tahu sebagian kecil saja. Terkadang sebagian kecil itu adalah yang terpenting." Anya menggelengkan kepala perlahan.
Saya tidak berpikir begitu. Suasana di antara kedua orang itu hening. Pak Danu menatapnya. Tidak merasa jengkel. Hanya mengamati. Anda membantu seorang asing, katanya, padahal tahu bisa mendapat masalah. Iya, Pak. Anya mengepalkan tangan perlahan, tapi saya tidak melakukannya untuk mendapat imbalan. Saya tahu, kata Pak Danu. Kalau begitu, Anya menatapnya, mengapa Anda ingin membayar saya? Pertanyaan itu membuat Pak Danu terdiam. Selama beberapa detik, Anya melanjutkan. Saya tidak perlu dibayar karena saya membantu orang lain. Suaranya tidak keras tapi jelas. Dan saya tidak membayar untuk hal itu, kata Pak Danu, saya sedang membuka sebuah kesempatan. Anya menggeleng. Saya tidak butuh kesempatan itu. Sebuah jawaban tegas. Tanpa ragu, Pak Danu sedikit terhenti. Mungkin sudah lama sekali ia tidak mendengar kalimat seperti itu. Anda yakin? Tanyanya. Iya, Pak. Anda tidak ingin tahu pekerjaan apa itu? Anya berpikir sebentar lalu berkata, apapun itu, jika berawal dari hal ini, saya tidak mau. Pak Danu menatapnya, tidak marah, tidak jengkel, hanya terkejut. Anda pikir saya sedang memanfaatkan hal itu? Anya tidak menjawab langsung, saya hanya berpikir ada hal-hal yang tidak seharusnya diuangkan. Sebuah kalimat yang sangat sederhana namun membuat Pak Danu tidak bisa mengatakan apa-apa. Anya mengembalikan kartu nama, saya berterima kasih, Pak, tapi saya tidak bisa menerimanya. Pak Danu tidak langsung menerimanya. Ia melihat kartu nama itu lalu menatap Anya. Anda tidak takut kehilangan kesempatan? Anya tersenyum tipis. Mungkin. Tapi saya pikir jika hal itu benar-benar penting, itu akan datang dengan cara lain. Ia meletakkan kartu nama itu di tangan Pak Danu lalu menunduk pelan. Saya permisi, Pak. Anya berpaling, melangkah cepat, tidak menoleh ke belakang, tidak ragu. Hanya beberapa detik kemudian, ia sudah berbaur dengan keramaian di jalan, meninggalkan di belakangnya seorang pria yang masih berdiri diam, memegang kartu nama di tangannya. Asistennya dari kejauhan mendekat. Anda baik-baik saja, Pak? Pak Danu tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah Anya baru saja pergi lalu berkata perlahan, dia menolak. Asistennya sedikit terkejut. Serius? Iya. Mungkin dia hanya sedang tawar-menawar, kata asistennya, agar Anda lebih proaktif, Pak Danu menggeleng. Tidak, saya yakin tidak. Ia melihat kembali kartu nama itu. Orang seperti dia tidak perlu tawar-menawar. Asistennya terdiam. Lalu sekarang bagaimana? Pak Danu menarik napas pelan lalu berkata, kita sudah salah arah. Maksud Anda, saya seharusnya tidak menawarkan seperti itu? Ia melipat kartu nama itu dan memasukkannya ke saku. Dia tidak membutuhkan pekerjaan. Lalu dia membutuhkan apa? Pak Danu melihat jauh, tatapan matanya melambat, sebuah alasan yang sesuai dengan hatinya. Asistennya tidak sepenuhnya mengerti tapi tidak bertanya lagi. Kedua orang itu berdiri di sana sebentar, kendaraan masih lalu lalang, lampu jalan masih menyala. Segalanya masih normal. Tapi bagi Pak Danu, sesuatu telah berubah. Bukan karena ditolak melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bertemu seseorang yang tidak terpengaruh oleh apa yang dia miliki. Dan hal itu membuatnya tidak bisa mengabaikan. Ia berpaling dan berjalan menuju mobil. Di kepalanya, sebuah keputusan baru mulai terbentuk, bukan untuk meyakinkan Anya, melainkan untuk memahaminya. Dan kali ini ia tidak akan memulai dengan uang. 2 hari kemudian, Anya tidak kembali ke warung. Bukan karena ia ingin libur melainkan karena ia tidak ingin menghadapi hal-hal yang perlahan mulai di luar kendalinya. Pagi itu ia tetap bangun tepat waktu, tetap berganti pakaian, bersiap pergi bekerja seperti biasa. Tapi ketika berdiri di depan cermin, ia berhenti. Bayangan dirinya di cermin tidak seperti dulu, bukan karena lelah melainkan karena di tatapan matanya ada sesuatu yang ragu. Anya mengambil ponselnya, membuka kembali video hari sebelumnya. Ia sudah menontonnya beberapa kali, bukan untuk membaca komentar melainkan untuk melihat kembali dirinya sendiri. Saya takut, tapi saya lebih takut jika nenek kelaparan. Suara itu adalah suaranya, tapi sekarang terdengar asing. Ia mematikan layar, duduk di pinggir ranjang. Apakah saya telah melakukan kesalahan? Bukan salah karena membantu orang, tapi salah karena membiarkan orang lain melihat dan menilai. Telepon berdering. Itu Mbak Sari. Anya ragu sebentar lalu mengangkatnya. Halo? Anya, kamu di mana? Suara Mbak Sari agak terburu-buru, hari ini tidak masuk kerja? Anya diam beberapa detik. Iya, Mbak,
Saya minta izin libur hari ini. Libur? Tiba-tiba libur begitu bagaimana? Saya sedikit lelah, Mbak. Di ujung telepon, Mbak Sari menghela napas. Anya, manajer lagi kesal sekali. Kasusmu kemarin belum selesai, loh. Anya mengepalkan ponselnya perlahan. Iya, Mbak, saya tahu. Tahu ia masuk kerja sana, jangan biarkan dia punya alasan. Anya tidak langsung menjawab, atau kamu takut dengan hal-hal di internet? Mbak Sari bertanya. Bukan seperti itu, Mbak. Anya menarik napas pelan. Saya hanya ingin tenang sebentar. Ujung telepon hening. Baiklah, kata Mbak Sari. Tapi besok harus masuk, loh. Kalau tidak, susah nanti. Iya, Mbak. Anya mematikan telepon. Kamar kos kecil itu menjadi hening. Terlalu hening. Ia tidak terbiasa dengan keheningan ini. Biasanya jam segini ia sudah di warung, berlari mondar-mandir, tidak punya waktu untuk berpikir. Tapi sekarang semua pemikiran menyeruak, terutama percakapan dengan Pak Danu, kalimatnya, saya bisa memberikan Anda kesempatan yang lebih baik. Dan jawabannya, saya tidak butuh. Anya memejamkan mata. Ia tidak menyesal, tapi ia tidak menyangka segalanya akan berlanjut setelah itu. Sore harinya, Anya keluar untuk berbelanja. Ia memakai topi dan masker, tidak ingin ada yang mengenalinya. Ketika melewati sebuah kedai kopi kecil, ia berhenti. Bukan karena ingin masuk melainkan karena ia melihat seseorang yang dikenalnya. Asisten yang bersama Pak Danu hari sebelumnya. Ia sedang duduk di dalam berbicara di telepon. Anya berhenti sebentar. Tidak berniat mendengarkan. Hanya kebetulan. Iya. Saya sedang memeriksa. Suaranya pelan tapi jelas, tidak ada yang istimewa. Keluarga biasa. Bekerja sampingan untuk kirim uang ke kampung. Anya terhenti. Mungkin bukan pura-pura. Tapi juga tidak menutup kemungkinan. Jantung Anya berdegup lebih cepat. Iya, bos hanya ingin memastikan, belakangan ini banyak kasus penyalahgunaan kepercayaan. Anya mengepalkan tas belanja di tangannya. Ia tidak mendengar lagi, juga tidak berdiri. Ia berpaling, melangkah lebih cepat. Segala sesuatu dalam benaknya seolah pecah, memeriksa, tidak mengecualikan, memanfaatkan, setiap kata seperti memukul telinganya. Jadi mereka tidak percaya padanya. Semua yang mereka lakukan bukan karena menghargai melainkan karena curiga. Anya berhenti di sebuah sudut jalan, menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang, tapi tidak bisa, perasaan tidak nyaman menyeruak, bukan marah melainkan kecewa. Jadi saya juga sama seperti orang lain di mata mereka. Anya tersenyum tipis, senyum yang tidak bahagia. Ia tidak kembali ke warung, tidak menelepon, tidak menjelaskan, hanya ingin menjauh. Bersamaan dengan itu, di suatu tempat lain di kota, Pak Danu sedang duduk di ruang kerjanya. Di atas meja ada laptop, berkas-berkas, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Asistennya berdiri di depannya. Saya sudah mencari tahu secara singkat. Iya, jawab Pak Danu, dia tidak ada masalah apa-apa. Keluarga di kampung, kondisi biasa, tidak ada tanda-tanda memanfaatkan. Pak Danu mengangguk, ada lagi? Asistennya ragu sebentar. Saya sudah menyuruh orang untuk mengikutinya sebentar. Pak Danu mendongak. Mengikuti? Iya, hanya untuk memastikan. Pak Danu diam tidak mengatakan apa-apa. Anda kan ingin memastikan, tambah asistennya. Bukan berarti saya curiga padanya, hanya, menurutmu saya tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Suara Pak Danu tidak keras tapi cukup membuat suasana hening dan berat. Saya tidak bermaksud begitu, Pak. Kalau begitu, lain kali tanya saya dulu. Asistennya menunduk. Baik, Pak. Keheningan melanda. Pak Danu melihat keluar jendela. Apakah dia tahu? Asistennya terhenti. Sepertinya tidak, Pak. Pak Danu tidak bertanya lagi. Tapi di hatinya tidak tenang. Di sisi lain kota, Anya sedang duduk sendiri di kamarnya. Langit sudah gelap, lampu kuning menyinari dinding kecil. Ia tidak menyalakan kipas, tidak menyalakan musik, hanya duduk diam. Ponsel bergetar. Pesan dari Mbak Sari. Besok masuk kerja ya. Manajer lagi kesal sekali. Anya menatap layar tidak menjawab, ia meletakkan ponselnya, menyandarkan punggungnya, memejamkan mata. Di kepalanya hanya ada satu pemikiran, mungkin saya harus berhenti. Bukan karena takut melainkan karena ia tidak ingin berada di tempat di mana kebaikan hatinya dianggap sebagai kecurigaan, tidak ingin dekat dengan orang-orang yang melihatnya sebagai kemungkinan risiko. Anya membuka mata menatap langit-langit. Menghela napas pelan, mungkin saya harus mencari tempat lain.
Keputusan itu datang sangat ringan, tapi tegas. Ia tidak menelepon, tidak mengirim pesan, hanya memilih untuk pergi. Di suatu tempat lain, Pak Danu masih duduk tidak bekerja, tidak membaca dokumen, hanya berpikir. Ia teringat tatapan Anya saat ia menolak, tidak sombong, tidak takut, hanya jelas. Dan sekarang perasaan aneh muncul, bukan rasa ingin tahu, melainkan kekhawatiran. Ia mengambil ponselnya, menelepon asistennya, besok kembali ke warung. Saya ingin bertemu dengannya. Baik Pak, saya akan atur. Ia mematikan telepon tapi ia tidak tahu bahwa ketika ia kembali, orang yang ia cari sudah tidak ada lagi. Pagi berikutnya, warung makan masih buka seperti biasa. Tapi satu orang hilang. Anya belum datang, seorang karyawan bertanya. Mbak Sari menggeleng. Dari kemarin. Manajer berdiri di konter dengan wajah tidak senang. Tidak memberi kabar atau izin. Mau kerja ya kerja, mau libur ya libur seenaknya. Tidak ada yang menjawab. Suasana di warung sedikit berat. Sekitar menjelang siang, pintu warung terbuka, Pak Danu masuk. Kali ini bukan kebetulan, melainkan sengaja. Asistennya di belakang, matanya menyapu mencari-cari. Pak Danu melihat sekeliling, tidak melihat Anya. Ia mengernyitkan dahi pelan. Kedua orang itu duduk di meja lama, menunggu. Seorang karyawan lain membawa menu. Iya, Pak, mau pesan apa? Pak Danu langsung bertanya, gadis yang kemarin itu tidak masuk kerja hari ini? Karyawan itu sedikit terkejut. Iya, maksudnya Mbak Anya? Iya, iya. Mbak Anya libur dari kemarin, Pak. Pak Danu terhenti. Libur? Iya. Tidak jelas alasannya. Asistennya melihatnya sesaat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pak Danu bertanya lagi. Tidak, Pak. Hanya tidak datang saja. Manajer mendengar lalu mendekat. Anda mencari Anya? Iya, gadis itu. Kerjanya lumayan tapi suka seenaknya sendiri. Tiba-tiba libur begitu. Pak Danu tidak bereaksi. Anda punya nomornya? Tanyanya. Manajer ragu. Ini tidak etis, Pak. Asistennya menyela. Kami hanya perlu kontak untuk urusan pekerjaan. Manajer menatap kedua orang itu, tatapan matanya berubah. Asistennya menunjukkan kartu nama, hanya dengan satu lirikan, sikap manajer langsung berubah. Oh, iya, Pak, tentu saja. Biar saya lihat. Ia berbalik masuk ke dalam, sesaat kemudian keluar dengan selembar kertas kecil. Ini nomor teleponnya, alamatnya hanya ada info area kos, tidak jelas kamarnya. Pak Danu menerima, terima kasih. Kedua orang itu berdiri, tidak makan, tidak berbicara lagi. Keluar dari warung, di luar. Matahari belum mulai terik. Asistennya membuka pintu mobil, Anda ingin menelepon sekarang? Pak Danu melihat kertas itu, berpikir beberapa detik, tidak. Kita ke sana. Asistennya mengerti maksudnya. Mobil melaju. Area kos Anya terletak di sebuah gang kecil, tidak terlalu kumuh, tapi juga tidak nyaman. Mobil berhenti di depan gang menarik perhatian banyak orang. Kedua pria itu turun, suasana terasa agak aneh. Di sini. Asistennya melihat sekeliling. Sepertinya tidak mudah mencari. Pak Danore? Kedua orang itu masuk, bertanya-tanya. Butuh hampir 20 menit untuk menemukan kamar yang tepat. Pintu tertutup, Pak Danu mengetuk pelan, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini ada suara di dalam. Pintu terbuka. Anya berdiri di sana, kaos sederhana. Rambut diikat rapi, tanpa riasan. Tatapan matanya terkejut. Anda. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pak Danu menatapnya. Maaf karena datang tiba-tiba. Anya diam beberapa detik lalu membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk, Pak. Kamar kecil itu hanya cukup untuk satu orang. Sebuah ranjang, sebuah meja, sebuah lemari. Semuanya rapi tanpa barang berlebihan. Asistennya berdiri di luar, Pak Danu melangkah masuk. Anya menuangkan air lalu meletakkannya di meja. Anda mencari saya untuk urusan apa, Pak? Suaranya tenang tapi tidak lagi senyaman sebelumnya. Pak Danu menatapnya. Anda sudah berhenti bekerja. Iya, Pak. Mengapa? Anya tidak langsung menjawab. Ia duduk di hadapan Pak Danu. Saya pikir saya tidak cocok lagi. Karena manajer? Tidak juga, Pak. Karena saya. Pertanyaan itu membuat Anya terhenti. Ia menatap Pak Danu lalu berkata terang-terangan. Karena saya tidak suka diperiksa oleh orang lain. Suasana hening. Asistennya yang berdiri di luar mendengar dengan jelas. Pak Danu tidak menunjukkan keterkejutan, Anda tahu?
Saya tidak bodoh. Anya berkata pelan. Saya mendengar. Ia diam beberapa detik lalu berkata, itu kesalahan saya. Anya tidak menjawab, tapi bukan karena saya tidak percaya Anda, ia melanjutkan, melainkan karena saya sudah terbiasa memeriksa segala sesuatu. Anya menatapnya. Kalau begitu saya tidak terbiasa diperiksa. Jawaban sederhana tapi jelas. Pak Danu mengangguk, saya mengerti. Keheningan melanda, tidak tegang tapi juga tidak nyaman. Pak Danu menarik napas pelan. Saya tidak datang ke sini untuk membahas masa lalu. Anya menunggu. Saya ingin berbicara tentang tawaran lain. Anya mengernyitkan dahi. Saya sudah menolaknya, Pak. Tawaran ini berbeda. Anya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Saya tidak ingin Anda bekerja untuk saya, katanya pelan. Saya ingin Anda membantu ibu saya. Anya terhenti. Ibu Anda? Nenek yang kemarin? Anya terdiam. Nenek merindukanmu. Sebuah kalimat ringan namun cukup membuat Anya goyah. Nenek tidak membutuhkan perawat profesional, katanya. Nenek membutuhkan seseorang yang bisa diajak bicara, makan bersama, berjalan-jalan. Anya menatap tangannya, tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak meminta Anda untuk tinggal, ia melanjutkan, hanya beberapa jam setiap hari sesuai jadwal Anda, dan saya akan membayar upah yang pantas. Anya menggelengkan kepala perlahan, saya tidak bekerja demi uang, Pak, saya tahu. Kalau begitu saya membayar untuk waktu Anda, katanya, bukan untuk kebaikan hati. Anya terdiam. Kalimat itu lebih masuk akal tapi masih belum cukup. Saya butuh waktu, katanya. Baik, saya tidak ingin dikontrol. Tidak akan ada hal seperti itu. Dan saya tidak ingin ada yang mengikuti saya. Pak Danu mengangguk. Saya jamin tidak akan ada. Anya menatapnya, untuk pertama kalinya tidak ada lagi jarak yang terlalu besar. Apakah nenek benar-benar mau membutuhkan saya? Tanyanya. Pak Danu tidak langsung menjawab. Ia menatapnya lalu berkata, nenek membutuhkan seseorang yang membuatnya merasa tidak menjadi beban. Anya menunduk, kalimat itu menyentuhnya sangat dalam, ia teringat neneknya. Hari-hari terakhir, tatapan matanya persis sama. Saya akan mencoba. Sebuah jawaban kecil tapi cukup. Pak Danu mengangguk, terima kasih. Anya menggeleng, jangan berterima kasih, Pak, saya belum melakukan apa-apa. Ia berdiri, besok saya akan menyuruh mobil menjemput. Anya menggeleng, tidak perlu Pak, saya bisa pergi sendiri. Pak Danu berhenti lalu mengangguk. Baik. Ia melangkah keluar. Asistennya menatap Anya tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan. Kedua orang itu pergi. Anya berdiri di dalam kamar, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berpikir. Keputusannya bukan karena Pak Danu melainkan karena Nenek Ratna. Seseorang yang hanya ingin makan makanan biasa pun sulit. Anya menghela napas pelan, menatap keluar pintu. Mungkin saya hanya akan membantu sebentar saja, katanya pada diri sendiri. Tapi ia tidak tahu bahwa keputusan mencoba ini akan menyeretnya ke dalam sebuah kisah yang tidak bisa ia kembali seperti sebelumnya. Pagi berikutnya, Anya datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana gelap, tidak ada yang menonjol, hanya rapi dan bersih. Ia berdiri di depan gerbang kompleks villa di Pondok Indah, mengintip melalui pagar tinggi. Dalam hatinya ada perasaan aneh. Tempat ini terlalu berbeda dari gang kecil tempat ia tinggal. Ia menarik napas pelan lalu menekan bel. Gerbang terbuka, seorang asisten rumah tangga parubaya keluar. Anda? Iya, saya Anya. Saya sudah ada janji. Orang itu menatapnya dari kepala sampai kaki, tatapan matanya tidak ramah. Oh, Anda masuklah. Anya melangkah masuk, jalan setapak lebar, di kedua sisinya ada tanaman hijau yang dipangkas rapi. Rumah di depan lebih besar dari yang ia bayangkan, bukan jenis yang pamer melainkan sunyi hingga terasa dingin. Ia mengikuti asisten rumah tangga masuk ke dalam, ruangan di dalamnya terang, bersih tapi kurang sesuatu. Suara. Tidak ada suara obrolan, tidak ada suara TV, tidak ada tawa, hanya keheningan. Duduk dan tunggu di sini, kata asisten rumah tangga itu lalu berpaling. Anya berdiri tidak langsung duduk. Ia melihat sekeliling, sebuah lukisan besar tergantung di dinding, sebuah piano diletakkan di sudut ruangan, tertutup lapisan debu tipis. Sebuah ruangan yang indah tapi tidak memiliki kehidupan. Anya. Suara Nenek Ratna terdengar dari belakang. Anya menoleh. Nenek berdiri di sana. Tangannya masih gemetar pelan tapi matanya lebih cerah dari hari sebelumnya. Nenek.
Anya melangkah cepat mendekat. Kamu sudah datang? Iya, Nenek. Nenek Ratna tersenyum. Senyum kali ini lebih jelas. Nenek kira kamu tidak datang. Anya terhenti sebentar. Iya, Nenek, saya sudah bilang akan mencoba. Nenek menggenggam tangannya perlahan. Terima kasih. Hanya 2 kata. Tapi cukup membuat Anya merasa keputusannya tidak salah. Kamu mau duduk sebentar dengan Nenek? Iya, Nenek. Kedua orang itu duduk di sofa. Tidak ada yang langsung bicara tapi tidak terasa canggung. Nenek sudah sarapan? Anya bertanya. Sudah, tapi tidak enak. Kenapa, Nenek? Tidak ada yang bisa diajak bicara. Anya tersenyum tipis. Kalau begitu, mulai sekarang saya akan bicara dengan Nenek. Nenek Ratna mengangguk, tatapan matanya melembut. Kamu tinggal di mana? Saya di Palmerah, Nenek. Jauh? Iya, Nenek, biasa saja. Nenek menatapnya. Kamu bekerja banyak, ya? Anya sedikit terkejut. Kok Nenek tahu? Terlihat kok, Nenek itu tersenyum, orang yang bekerja banyak, kapanpun juga sedikit lelah. Anya tidak menyangkal, ia hanya tersenyum, kamu pernah merawat orang sakit. Iya, nenek saya. Oh, Nenek Ratna mengangguk. Nenek juga begitu, hanya saja nenek hidup lebih lama. Kalimat ringan tapi membuat Anya terdiam. Sesaat kemudian, nenek itu melanjutkan, kamu tidak perlu melakukan banyak hal kok, Anya, hanya perlu ada di sini. Anya mengangguk. Iya, Nenek. Di kejauhan, asisten rumah tangga lama berdiri melihat, tatapan matanya tidak ramah, ia berpaling masuk ke dapur. Sesaat kemudian, Pak Danu turun, ke meja abu-abu, lengan digulung, tatapan matanya berhenti pada Anya. Anda sudah datang. Iya, Pak. Anya tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan. Pak Danu menatap kedua orang itu, Nenek Ratna sedang berbicara, wajahnya jauh lebih ceria. Sebuah perubahan kecil tapi jelas. Ia menoleh pada asistennya, jadwal hari ini diundur. Iya Pak, saya di rumah. Asistennya mengangguk. Baik Pak. Anya tidak memperhatikan. Ia sedang mendengarkan Nenek Ratna bercerita. Dulu tempat ini belum ada rumah, kata nenek itu, semuanya tanah kosong dan beberapa gudang kecil. Anya mendengarkan dengan saksama. Keluarga nenek juga berawal dari situ? Iya. Dari kecil sekali lalu tumbuh besar. Nenek tersenyum, tapi semakin besar semakin sedikit orang yang tersisa. Anya tidak bertanya lagi. Ia mengerti. Pagi berlalu perlahan. Tidak ada pekerjaan berat, tidak ada tekanan, hanya duduk berbicara, sesekali membantu nenek memegang gelas air atau berjalan-jalan mengelilingi halaman. Tapi menjelang siang, sebuah situasi kecil terjadi. Asisten rumah tangga lama membawa makanan keluar, meletakkannya di meja, tidak mengatakan apa-apa. Anya melihat lalu berkata pelan, Nenek coba makan, ya. Nenek Ratna memegang sendok, tangannya gemetar. Anya mengulurkan tangan, biarkan saya. Tapi asisten rumah tangga lama memotong. Anda tidak perlu melakukan itu. Anya terhenti. Iya, Mbak. Nenek sudah terbiasa makan sendiri. Suaranya tidak ramah. Anya menatap Nenek Ratna. Nenek itu tidak mengatakan apa-apa, hanya diam. Anya mengerti. Iya, Mbak. Jika nenek butuh, saya akan membantu. Orang itu tidak menjawab, hanya berpaling. Suasana sedikit berat. Anya tidak bereaksi. Ia menunggu sesaat kemudian. Nenek Ratna berkata pelan, tolong bantu nenek, ya, nak. Anya mengangguk, ia memegang sendok dengan lembut seperti hari sebelumnya, di kejauhan asisten rumah tangga lama melihat kembali, tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya. Menjelang sore, Anya bersiap untuk pulang. Kamu besok datang lagi? Nenek Ratna bertanya. Iya. Nenek, saya akan datang. Nenek tersenyum. Nenek akan menunggu. Anya berdiri, menoleh pada Pak Danu. Saya pulang dulu, Pak. Ia mengangguk. Iya. Anya berjalan keluar pintu. Tapi sebelum pergi, Nenek Ratna memanggilnya. Anya. Anya menoleh. Iya, Nenek. Nenek menatapnya, tatapan matanya lebih dalam. Kamu mengingatkan Nenek pada seseorang. Anya terdiam. Siapa, Nenek? Nenek tidak langsung menjawab, hanya berkata pelan. Seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana meminta izin sebelum berbuat baik pada orang lain. Anya tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tidak bertanya lagi. Iya, Nenek. Ia menunduk lalu pergi. Pintu tertutup. Di dalam rumah, Pak Danu berdiri diam sesaat. Anda lihat? Asistennya berkata pelan.
Asisten rumah tangga lama tidak suka padanya. Tidak penting. Tapi jika ada masalah, dia bukan masalahnya. Suaranya tegas. Di bagian dalam, Nenek Ratna masih duduk menatap keluar pintu seolah sedang berpikir. Perlahan ia memanggil sebuah nama. Tidak ada yang mendengar, hanya dirinya sendiri. Sebuah nama yang sudah lama tidak disebut, tapi hari ini muncul lagi, dan kali ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan. Anya datang ke rumah Nenek Ratna setiap pagi tepat waktu, tidak terlalu pagi tidak terlalu siang. Pekerjaannya tidak berat tapi menuntut sesuatu yang tidak semua orang miliki, kesabaran. Ia duduk bersama Nenek Ratna sarapan, mendengarkan nenek bercerita, terkadang hanya cerita yang berulang, tapi Anya tidak menunjukkan rasa bosan. Ia mengerti perasaan orang tua, bukan karena mereka ingin banyak bicara, melainkan karena mereka takut dilupakan. Dulu nenek pergi ke pasar naik sepeda. "Loh, nak," kata Nenek Ratna, matanya melihat jauh. "Jauh, nenek?" "Jauh sekali, tapi menyenangkan." Anya tersenyum, "Sekarang saya akan menemani nenek berjalan, ya." Nenek Ratna ikut tersenyum, sekarang nenek berjalan pelan. "Pelan juga tidak apa-apa, nenek, yang penting berjalan bersama." Kalimat itu membuat Nenek Ratna diam beberapa detik lalu mengangguk. Di kejauhan, Pak Danu berdiri melihat, tidak campur tangan, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengamati. Rumah itu mulai memiliki suara, tidak banyak tapi cukup. Suara obrolan, tawa ringan, langkah kaki, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Suatu sore ketika matahari mulai teduh, Anya membantu Nenek Ratna keluar ke taman. Kedua orang itu duduk di bawah pohon besar, suasana tenang, hanya ada suara gemerisik daun. "Anya, iya, nenek, kamu masih ingat ibumu?" Anya terhenti, pertanyaan itu datang tiba-tiba. "Tidak banyak, nenek. Nenek saya yang membesarkan saya dari kecil." "Lalu ibumu?" Anya menatap tangannya. "Saya hanya tahu ibu bernama Kirana." Nenek Ratna sedikit terkejut, sangat samar, tapi Anya menyadarinya. "Kirana?" Nenek mengulang. "Iya, nenek. Kamu masih menyimpan sesuatu dari ibumu?" Anya berpikir sebentar. "Iya, ada sebuah foto lama. Boleh nenek lihat?" Anya mengangguk. "Besok saya bawa nenek." Nenek Ratna terdiam, tatapan matanya tidak lagi seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Malam itu, Pak Danu memanggil Anya ke ruang kerjanya. "Duduklah." Anya duduk. Suasana di dalam ruangan sangat berbeda dari luar. Hening dan berat. "Bagaimana menurut Anda pekerjaan ini?" tanyanya. "Iya, Pak. Baik." "Ada yang tidak nyaman?" Anya menggeleng. "Tidak ada, Pak." Keheningan melanda. Pak Danu menatapnya seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. "Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Tentang nenek saya." "Iya. Dan tentang saya." Anya sedikit terkejut tapi tidak memotong. "Saya bukan anak kandung nenek." Anya terhenti tapi tidak terlalu terkejut. "Iya, Pak. Saya diadopsi saat masih kecil." "Oh, begitu. Orang yang melahirkan saya bernama Kirana." Anya terpaku, tidak berbicara tidak bernapas, hanya menatap. "Kirana." Ia mengulang. "Iya." Suasana seolah melambat. 3 tahun lalu saya menemukan ibu." Anya mengepalkan tangan erat. "Dia masih hidup?" "Iya." "Di mana, Pak?" "Pedesaan di Jawa Barat, daerah pinggir sungai." Anya tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan, hanya tahu jantungnya berdegup sangat cepat. "Tapi saya belum pernah bertemu." "Mengapa, Pak?" Pak Danu menatap ke bawah meja. "Karena saya pikir dia meninggalkan saya." Anya terdiam. Ia mengerti perasaan itu. "Bagaimana menurut Anda?" tanyanya. Anya tidak langsung menjawab. Ia menatap Pak Danu lalu berkata perlahan. "Mungkin tidak seperti yang Anda kira, Pak." Pak Danu mendongak. "Maksud Anda, mungkin dia tidak punya pilihan?" Kalimat itu membuat Pak Danu terhenti. Sebuah pemikiran yang belum pernah dia izinkan untuk dipikirkannya. "Anda mengatakan itu karena..." Anya menarik napas pelan. "Karena ibuku juga menghilang." Pak Danu menatapnya. "Dan saya tidak berpikir ibu saya ingin pergi." Suasana hening. 2 cerita. 2 manusia. 1 nama. "Apakah Anda masih menyimpan foto itu?" tanyanya. Anya mengangguk. "Iya, Pak. Bolehkah saya melihatnya?" Anya ragu tapi kemudian mengangguk. Malam itu Anya tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, di kepalanya hanya ada 1 nama.
Kirana, ibunya, ibu Pak Danu, 2 orang, 1 orang. Tidak mungkin, katanya pada diri sendiri, tapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa ada sesuatu yang bukan kebetulan. Kalimat-kalimat Nenek Ratna. Suaramu mirip orang itu, kamu mengingatkan nenek pada seseorang. Anya duduk, mengambil kotak kecil di bawah ranjang lalu membukanya. Di dalamnya ada sebuah foto lama. Seorang wanita muda menggendong seorang bayi, wajahnya tidak jelas, tapi tatapan matanya sangat akrab. Anya melihat sangat lama, apakah ini kebetulan? Ia tidak tahu, hanya tahu sesuatu sedang perlahan terungkap. Pagi berikutnya, Anya datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa foto itu, jantungnya berdegup cepat. Bukan karena takut melainkan karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia melangkah masuk ke rumah. Nenek Ratna sudah duduk. Kamu sudah datang? Iya, Nenek. Sudah di bawah? Anya mengangguk. Ia mengeluarkan foto itu lalu memberikannya kepada Nenek. Nenek Ratna memegang dengan tangan gemetar, tapi kali ini bukan karena sakit melainkan karena mengenali. Tatapan matanya berubah sangat jelas. Ini. Suaranya melemah. Iya, ibu saya. Nenek menatap sangat lama, tidak berbicara, tidak bernapas, hanya menatap. Di belakangnya Pak Danu mendekat, bolehkah saya melihatnya? Anya memberikannya, Pak Danu mengambil, melihat lalu terpaku, tidak perlu ada yang bicara, tidak perlu ada penjelasan, hanya satu tatapan saja sudah cukup. Suasana di dalam ruangan tidak lagi seperti sebelumnya melainkan sebuah kebenaran sedang mendekat, sangat dekat, dan tak terhindarkan. Pak Danu meletakkan foto itu, menatap Anya, suaranya melambat, besok kita akan pergi ke daerah pinggir sungai di Jawa Barat. Anya tidak bertanya, tidak menolak, hanya mengangguk karena dalam hatinya pun sudah ada jawaban, hanya saja belum berani percaya. Pagi berikutnya, mobil melaju dari sangat pagi, langit belum terik, udaranya sejuk dan sedikit lembab. Kota perlahan tertinggal di belakang. Digantikan oleh jalan-jalan panjang, barisan pohon, lalu hamparan sawah hijau. Anya duduk di belakang dekat jendela, di sampingnya adalah Nenek Ratna. Di depan Pak Danu mengemudi, sedangkan asistennya duduk di kursi penumpang. Tidak ada yang banyak bicara. Suasana dalam mobil hening tapi bukan damai melainkan berat. Setiap orang sedang berpikir. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu, tapi belum ada yang berani memastikan apapun. Kamu lelah? Nenek Ratna bertanya pelan. Tidak, Nenek, jawab Anya. Sebentar lagi kita istirahat, ya. Anya mengangguk. Ia melihat keluar, sungai-sungai kecil, pohon kelapa, rumah-rumah rendah, pedesaan, sebuah perasaan yang sangat akrab namun juga sangat jauh. Daerah pinggir sungai di Jawa Barat, ibu saya benar-benar di sini? Ia bertanya pada diri sendiri. Di depan, Pak Danu tidak berbicara, namun tangannya menggenggam erat setir. Dia sudah menunggu hari ini selama 3 tahun, tapi ketika benar-benar pergi, dia tidak yakin apakah dia sudah siap. Sekitar menjelang siang, mobil berhenti di sebuah kota kecil. Asistennya turun dari mobil untuk bertanya. Seorang warga lansia menunjukkan jalan. Kirana? Banyak orang bernama itu di sini. Ibu Kirana pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, sekarang tinggal sendiri. Orang itu berpikir sejenak, mungkin di kampung sebelah sana. Mobil terus melaju, jalan lebih kecil, lebih sempit, tanah merah, di kedua sisi ada pohon, tidak ada lagi gedung tinggi, tidak ada lagi suara bising kendaraan, hanya ada keheningan. Anya melihat sekeliling, jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut melainkan karena firasat. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil. Atap seng tua, dinding putih yang sudah kusam, pintu tertutup, tidak ada siapa-siapa. Asistennya turun dari mobil, mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Seorang tetangga keluar, Anda mencari siapa? Iya, mencari Ibu Kirana. Orang itu menggeleng, dia sudah pindah. Anya terhenti. Pindah? Iya. Beberapa bulan lalu tidak tahu kemana. Suasana di dalam mobil meredup. Pak Danu keluar, paman tahu dia pindah kemana? Orang itu berpikir, dengar-dengar pindah ke desa lain, dekat sungai, alamatnya tidak jelas, tapi pedagang di pasar pasti tahu. Harapan kecil, tapi cukup untuk melanjutkan. Mereka kembali ke mobil. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Anya menatap ke bawah tangannya, mengepal erat. Jangan sampai ini cuma kebetulan, jangan sampai salah. Ia tidak mengatakannya, tapi dalam hatinya ia berdoa. Pasar desa lebih ramai dari yang mereka kira, penjual dan pembeli saling memanggil, suasana hidup.
Asistennya bertanya-tanya, seorang pedagang sayuran teringat. Ibu Kirana? Iya, ada di dekat dermaga sungai di ujung jalan sana. Terima kasih. Kali ini ada arah. Mobil terus melaju. Jalan lebih kecil lagi sampai-sampai mobil harus berhenti. Mereka berjalan kaki. Anya melangkah pelan, jantungnya berdegup cepat, setiap langkah terasa lebih dekat, dan juga lebih takut. Sebuah rumah muncul, kecil, tua tapi bersih. Di depan halaman ada beberapa pot tanaman, seorang wanita sedang menyiram tanaman, rambutnya sudah memutih, punggungnya agak bungkuk tapi postur tubuhnya masih memiliki ciri khas yang akrab. Anya berhenti, tidak melangkah lagi. Ia tidak berani. Apakah itu dia? Nenek Ratna berkata pelan. Pak Danu melangkah maju, berhenti di depan gerbang. Wanita itu menoleh menatap mereka, tatapan matanya awalnya asing, lalu berhenti pada Anya sebelum pot penyiram jatuh, air tumpah ke tanah. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak, hanya ada tatapan mata. Anya, suara wanita itu gemetar, kamu Anya, kan? Pertanyaan itu memecah semua keheningan. Anya melangkah satu langkah, ibu tahu namaku. Wanita itu mendekat, perlahan lalu lebih cepat. Itu kamu, kan? Anya tidak menjawab, air mata mulai menetes. Aku Anya. Wanita itu menangis, memeluknya. Anakku. Anya kaku tidak langsung bereaksi lalu ia memeluk ibunya, satu kata tapi cukup untuk 20 tahun. Di belakang, Nenek Ratna berdiri diam, air mata menetes. Pak Danu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya melihat seperti seorang anak kecil. Tersesat dalam masa lalu. Wanita itu melepaskan Anya, matanya merah. Danu. Ia tidak menjawab. Anakku, suaranya gemetar. Aku ibumu. Pak Danu mengepalkan tangan. Lalu kenapa ibu meninggalkan saya? Pertanyaan itu terlontar. Tidak tertahan, tidak lembut, suasana hening. Wanita itu menggeleng. Tidak, ibu tidak meninggalkanmu. Lalu apa? Ibu dipaksa pergi? Pak Danu tersenyum tipis. Dipaksa? Ada orang yang tidak menginginkan ibu di sini. Siapa? Wanita itu menatap Nenek Ratna lalu berkata, adik laki-laki ibu. Suasana membeku. Nenek Ratna terhenti. Tidak mungkin. Itu benar. Dia berkata. Dia mengancam ibu, jika tidak pergi dia tidak akan membiarkan ibu hidup tenang. Anya menatap ibunya tidak berbicara, hanya mendengar. Ibu tidak berani kembali, katanya, tapi ibu tidak meninggalkanmu. Lalu kenapa tidak mencari saya? Karena ibu tidak tahu kamu di mana. Tidak tahu. Pak Danu mengulang. Semuanya terputus. Suaranya melemah. Surat tidak sampai, orang tidak bisa membantu. Keheningan melanda, tidak ada yang bicara, hanya ada kebenaran. Kemarahan jelas. Anya berdiri di tengah melihat keduanya, di satu sisi adalah ibunya, di sisi lain adalah orang yang baru ia ketahui sebagai kakaknya, ia tidak tahu harus berbuat apa, hanya tahu tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Apakah ada bukti? Pak Danu bertanya, suaranya berat tapi tidak lagi marah, hanya perlu kepastian. Wanita itu berbalik masuk ke dalam, mengambil sebuah kotak tua, dibuka, di dalamnya ada surat-surat yang belum pernah terkirim, foto-foto, dan sebuah kalung yang persis sama dengan yang dipakai Anya. Anya menyentuh lehernya, jantungnya berdegup kencang, tidak perlu apa-apa lagi. Hanya itu sudah cukup. Tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Tidak perlu. Kebenaran sudah ada di sana. Jelas, dan tak terhindarkan. Sebuah keluarga yang sempat terpisah kini berdiri di hadapan satu sama lain namun masih ada satu langkah. Satu langkah terakhir adalah memaafkan atau tidak, dan hal itu belum ada yang berani memastikan. Tidak ada yang langsung pergi hari itu. Tidak ada yang cukup tenang untuk berpaling. Rumah kecil di daerah pinggir sungai di Jawa Barat menjadi lebih ramai oleh emosi yang belum sempat disebut namanya. Di bawah kipas, angin langit-langit yang berputar pelan, suara berderit teratur seolah memperpanjang keheningan di antara empat orang. Anya duduk di samping ibunya, tangannya masih menggenggam erat ujung baju ibunya, seolah takut jika dilepaskan semuanya akan menghilang. Wanita itu, ibunya, tidak banyak bicara, hanya sesekali menyentuh rambut Anya, bahunya, seolah untuk memastikan ini bukan mimpi. Kamu sudah sebesar ini, katanya pelan. Anya menggigit bibirnya. Saya juga tidak menyangka akan bertemu ibu lagi. Sebuah kalimat yang sangat biasa, namun di baliknya adalah seluruh masa kecil yang hampa. Di sisi lain, Pak Danu berdiri bersandar di pintu.
Dia tidak masuk sepenuhnya, juga tidak pergi, seolah sedang berdiri di antara dua dunia. Satu dunia yang telah dia jalani dan satu dunia yang baru saja dia temukan. Nenek Ratna duduk di kursi, tangannya diletakkan di lutut, gemetar pelan. Tatapan matanya menatap wanita di depannya, orang yang pernah ia kira telah pergi. Kirana, suaranya pelan, apakah itu benar kamu? Wanita itu menoleh, tatapannya tidak menyalahkan, hanya sedih. Iya, saya. Nenek Ratna menunduk, maafkan saya. Sebuah permintaan maaf yang datang terlambat, sangat terlambat, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kirana menggeleng. Bukan salah nenek, itu salah keluarga saya. Suara Nenek Ratna lebih gemetar. Adik laki-laki saya, dia melakukan hal-hal yang sama sekali tidak saya ketahui. Tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi, tapi kebenaran sudah jelas. Sebuah kesalahan masa lalu yang berlanjut hingga saat ini. Pak Danu melangkah masuk perlahan. Setiap langkah terasa lebih berat. Dia menatap wanita di depannya, orang yang telah melahirkannya, orang yang telah dia salahkan selama bertahun-tahun. Ibu tahu saya mencari ibu? Kirana mengangguk pelan. Ada yang bilang tapi ibu tidak berani. Kenapa? Karena ibu pikir kamu akan membenci ibu. Pak Danu tersenyum kecut. Saya memang membenci. Suasana hening. Anya melihat Pak Danu. Tapi sekarang, dia melanjutkan. Saya tidak yakin saya punya hak. Kirana tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Ibu sudah mencoba, dia berkata perlahan tapi tidak bisa. Sebuah kalimat bukan maaf tapi sebuah pintu terbuka. Kirana menangis tidak kencang tapi cukup untuk didengar semua orang. Anakku. Dia mengulurkan tangan tapi tidak berani menyentuh. Pak Danu berdiri di sana beberapa detik lalu dia melangkah maju tidak langsung memeluk, hanya berdiri sangat dekat. Ibu tetaplah ibuku. Sebuah kalimat yang sangat ringan tapi cukup. Kirana tidak bisa menahan diri. Dia memeluknya gemetar seolah memeluk kembali 40 tahun yang hilang. Pak Danu berdiri diam tidak menolak, tidak bereaksi keras, hanya membiarkan seolah menerima seolah melepaskan. Anya melihat pemandangan itu, air mata menetes, bukan karena sedih melainkan karena akhirnya segalanya tidak berakhir dengan penyesalan. Nenek Ratna memalingkan muka menyeka air mata. Terima kasih, katanya pelan. Tidak ada yang menjawab, tapi semua orang mengerti. Sore itu mereka duduk bersama, tidak lagi tegang, tidak lagi hening dan berat, hanya berbicara. Kirana menceritakan setiap bagian. Setiap tahun, hari-hari saat dia pergi, setiap kali mencoba kembali, surat-surat yang tidak pernah sampai. Kadang ibu berdiri di ujung jalan melihat ke dalam tapi tidak berani masuk, suaranya gemetar, hanya takut diusir. Anya menggenggam tangan ibunya, tidak mengatakan apa-apa tapi cukup, Pak Danu duduk mendengarkan. Tidak menyela, tidak membantah. Hanya menerima masa lalu yang belum pernah dia ketahui. Sebelum pergi, Pak Danu berkata, Ibu ikut saya pulang. Kirana terhenti. Tidak, ibu sudah terbiasa di sini. Di sini tidak ada yang merawat ibu, ada orang di sekitar tapi bukan keluarga. Kirana terdiam. Anya menatap ibunya lalu berkata, Ibu, ikut kami pulang, ya. Sebuah kalimat sederhana tapi penuh. Kirana menatap keduanya, tatapan matanya goyah. Saya tidak ingin merepotkan. Tidak merepotkan. Anya berkata, ini adalah kembali. Kirana tidak langsung menjawab, tapi ia tidak menolak. Beberapa minggu kemudian, rumah di Pondok Indah tidak lagi sepi seperti dulu. Ada suara obrolan, ada tawa, ada makan malam yang tidak lagi terburu-buru. Nenek Ratna dan Kirana duduk bersama, tidak ada lagi jarak, hanya ada cerita-cerita yang belum habis. Anya masih datang setiap hari tapi tidak lagi sebagai pekerjaan melainkan sebagai pulang ke rumah. Asisten rumah tangga lama sudah tidak ada di sana. Asisten Pak Danu juga mengubah cara pandangnya, tidak lagi curiga, hanya ada rasa hormat. Pak Danu sibuk tapi setiap malam pulang lebih awal, bukan karena pekerjaan melainkan karena ada alasan. Suatu malam seluruh keluarga duduk makan, tidak ada yang bicara keras, hanya ada cerita-cerita kecil. Besok nenek mau makan apa? Anya bertanya. Apa saja boleh, Nenek Ratna tersenyum, asalkan ada kamu. Kirana menatap kedua orang itu, tatapan matanya hangat. Pak Danu melihat, tidak berbicara, tapi jelas sudah berbeda. Beberapa bulan kemudian, sebuah proyek dimulai, tidak heboh, tidak pamer, tapi bermakna. Sebuah yayasan kecil didirikan, mendukung penderita Parkinson dan wanita yang kesulitan. Anya berpartisipasi bukan karena tanggung jawab melainkan karena dia mengerti,
mengerti perasaan perlu dibantu, mengerti perasaan ditinggalkan. Pak Danu berdiri di belakang, bukan untuk mengendalikan melainkan untuk mendukung. Suatu hari Anya kembali ke warung lama, bukan untuk bekerja, hanya untuk mampir. Manajer melihatnya sedikit terkejut. "Kamu sekarang baik-baik saja?" Anya tersenyum. "Iya Pak, baik. Selamat, ya." Anya mengangguk. "Iya, terima kasih, Pak." Ia tidak tinggal lama, hanya berdiri sebentar melihat kembali lalu pergi. Tanpa penyesalan, hidup tidak berubah terlalu cepat, tidak ada keajaiban, tidak ada hal yang terlalu besar, hanya saja semua orang tidak lagi kesepian. Dan terkadang, itu saja sudah cukup. Jika hari itu Anya tidak berhenti, tidak menoleh, tidak duduk, maka tidak akan ada pertemuan ini, tidak ada kebenaran ini, tidak ada keluarga ini. Satu tindakan kecil, satu keputusan dalam beberapa menit telah mengubah. Bukan hanya hidupnya melainkan segalanya, karena ada hal-hal yang tidak dimulai dari rencana melainkan dimulai dari hati yang tahu untuk berhenti. Beritahu kami apakah Anda mendengarkan cerita ini dari Indonesia atau dari mana, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Setiap suka, bagikan, dan masukan adalah motivasi bagi kami untuk terus mengunggah dan meningkatkan kualitas video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.